Selamat pagi adik-adik, kita kembali ketemu lagi, kita akan melakukan kebaktian secara online. Kakak harap semua dalam keadaan baik-baik. Dan kita akan memulai kebaktian, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Baik, kakak bacakan. Dari Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Dan untuk menyambut firman Tuhan tersebut, kita akan menyanyikan satu pujian. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Ya, kita mau berkenalan lebih dekat lagi dengan sahabat-sahabat remaja nantinya adik-adik. Dan mari kita sekarang berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa, terima kasih untuk kasih yang Tuhan berikan, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk semua anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini, hari Minggu, kami datang kembali beribadah. Biarlah Tuhan kiranya yang pimpin dari awal sampai nanti selesai. Biarlah kuatkan kami dan bimbing kami, oh Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman Tuhan dan terus memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu sahabat adik-adik yang sangat sejati, sangat setia, dan akan selalu ada bersama dengan kita pada saat kita sedang sulit, pada saat kita sedang dalam masalah atau sedang putus asa. Adik-adik, kawan ini adalah kawan yang sangat sejati dan sangat setia. Ada satu pujian yang akan kita nyanyikan. Pujian ini sangat indah sekali. Yesus, kawan yang sejati. Yesus, kawan yang sejati, bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Baik, yang kedua adik-adik. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus, kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahan, naikkan doa padanya. Dia tahu kelemahan, naikkan doa padanya. Indah sekali kan ya adik-adik? Naikkan doa padanya. Yesus, kawan yang setia. Nah, adik-adik, kita akan juga menyambut lagi dengan satu pujian. Hari ini kurasa bahagia.
Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau di hari ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan. Kami sungguh rindu bahwa firman Tuhan ini boleh menjadi bekal untuk kami, menjadi penuntun dalam langkah kami untuk menapaki hari-hari ke depan, terlebih di dalam perjalanan hidup kami, dalam pertumbuhan kami, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersekutu di dalam Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga Kak Kristina yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan juga dapat menolong anak-anak untuk mengerti. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita baca bagian Alkitab. Yang pertama dari Matius pasal 18 ayat 19 sampai dengan 20. Dan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kita baca bagian yang pertama dari Matius pasal 18 ayat 19 sampai dengan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripada padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Bagian yang kedua dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah bagian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup keseharian kita. Haleluya.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, menurut adik-adik, betapa pentingnya teman atau sahabat untuk adik-adik. Wah, pasti buat adik-adik, sahabat atau teman, mereka adalah bagian yang penting dalam hidup adik-adik. Tanpa mereka, hidup jadi kurang berwarna, Kak Kristina. Dan Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Artinya kita hidup dalam relasi atau dalam hubungan antara satu dengan yang lain. Gak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa kehadiran orang lain di sisinya. Kita gak bisa hidup sendiri atau terpisah dari orang lain. Ini juga yang menjadi salah satu makna mengapa Tuhan dalam kisah penciptaan kemudian menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Bahwa manusia tidak pernah bisa hidup seorang diri. Ia membutuhkan orang lain untuk hadir di sekelilingnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selain itu, di usia kalian juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan sosial. Antara lain yaitu kebutuhan untuk hidup dalam satu kelompok atau beberapa kelompok dalam usia yang sama, sebaya, atau seringkali disebut dengan istilah peer group. Dalam peer group, kita pasti ingin diterima oleh orang-orang yang ada dalam peer group tersebut atau kelompok tersebut. Sehingga kita berusaha untuk bisa diterima. Biasanya di dalam peer group kemudian akan tercipta ikatan perasaan yang sangat kuat. Misalnya, kalau ada salah satu anggota dari kelompok kita atau peer group kita sedang mengalami persoalan dan ia sedang sedih sekali karena persoalan tersebut. Nah, biasanya kalian juga akan ikut merasakan kesedihan yang sedang dialami oleh teman atau sahabat kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata karena ada ikatan yang begitu erat dalam kelompok atau peer group, ada dampaknya juga bagi kehidupan kita. Mungkin adik-adik bisa menyadari dampak tersebut, atau bisa jadi adik-adik tidak menyadarinya, bahwa kehidupan bersama dengan teman-teman kelompok atau peer group ternyata mempengaruhi apa yang menjadi tingkah laku kita, apa yang menjadi kesukaan kita, minat kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara, dan bagaimana kita berpikir. Tentu kalau kemudian kelompok itu bisa memberikan pengaruh yang positif, akan memberikan hal yang positif. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Nah, bisa jadi ketika kita ada dalam satu kelompok yang tidak baik dan ternyata berdampak buruk, maka akan terjadi persoalan yang akan kita alami, atau bisa jadi juga akan menjadi persoalan untuk orang tua kalian. Misalnya, kalian punya peer group yang semangat belajarnya tinggi. Ini akan membuat kalian juga punya semangat belajar yang tinggi. Tapi bagaimana kalau ternyata peer group kalian justru adalah yang terdiri dari anak-anak yang malas belajar dan memilih untuk mencari jalan pintas, enggak jujur ketika sedang ujian. Tentu hal ini bisa mempengaruhi kalian. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati. Apakah kelompok atau peer group yang kita miliki itu membuat kita bertumbuh ke arah yang baik, atau justru sebaliknya? Mari kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang Kristen juga senantiasa bersekutu. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya bersekutu itu adalah tritugas gereja. Adik-adik juga sudah belajar kan? Tritugas gereja, ada bersekutu, ada melayani, dan yang ketiga bersaksi. Bersekutu ini kemudian
membuat orang-orang yang ada dalam persekutuan mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, mengalami pertumbuhan rohani. Dan ini juga yang dikehendaki oleh Tuhan, tercipta pada diri setiap orang percaya. Karena kenyataannya Allah menciptakan kita adalah untuk menjadi orang yang serupa, segambar dengan Allah, yang senantiasa mengalami pertumbuhan sehingga kita terus bertumbuh dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam persekutuan kita juga tahu dari bacaan Matius 18 bahwa Tuhan hadir dalam kelompok atau dalam persekutuan yang kita miliki. Dikatakan ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apakah adik-adik menyadari bahwa ketika adik-adik sedang bersama dengan teman, kelompok, atau anggota persekutuan adik-adik, ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah adik-adik. Kalau adik-adik menyadari bahwa Tuhan hadir bersama dengan adik-adik, tentu apa yang dipercakapkan, apa yang dikerjakan, apa yang kemudian menjadi kegiatan bersama, itu adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang kemudian menyenangkan hati Tuhan. Kalau di sini di dalam Matius pasal 18 ayat 20 dikatakan bahwa persekutuan yang bersatu dalam doa dikatakan akan diterima oleh Allah. Dan Allah berkenan dalam persekutuan itu. Apakah adik-adik ketika kumpul bersama dengan teman-teman menyadari bahwa ada Tuhan hadir? Atau adik-adik juga selama ini sudah bersama-sama ada dalam persekutuan doa dengan kelompok yang adik-adik miliki. Lalu yang kedua, ada anugerah dari sebuah persekutuan. Tentu persekutuan di dalam Tuhan. Di ayat 19, di ayat sebelumnya justru dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Tuhan memberkati sebuah persekutuan. Dan ketika dalam persekutuan punya hati yang sepakat menaikkan doa, maka Tuhan mengabulkan doa tersebut. Doa yang didasarkan pada kebutuhan yang ada, yang dialami oleh adik-adik. Dan Tuhan menyediakan setiap hal yang dibutuhkan dan dipanjatkan di dalam doa. Lalu bagaimana cara untuk kita punya kelompok, apalagi tema kita adalah I grow, aku bertumbuh in my cell group, dalam kelompok kecilku, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar bertumbuh dalam kelompok-kelompok kecil yang kita miliki? Kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul. Di sana dikatakan bahwa mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Ternyata ketika mereka berkumpul, mereka tidak hanya sekadar berkumpul, nongkrong, kongko-kongko, tetapi mereka juga merenungkan pengajaran rasul-rasul. Mereka menjadikan firman Tuhan sebagai hal yang mereka percakapkan, sebagai hal yang mereka renungkan bersama-sama. Dan dikatakan yang kedua, mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Apa maksudnya memecahkan roti dan berdoa? Ternyata mereka mengenang apa yang telah Tuhan ajarkan bagi mereka untuk senantiasa berbagi berkat yang mereka miliki, untuk senantiasa juga berdoa di dalam Tuhan. Apakah ketika adik-adik bersama berkumpul, adik-adik juga membagikan apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup adik-adik, baik kemampuan, talenta yang adik-adik punya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47 dikatakan bahwa murid-murid Yesus bertekun dengan sehati. Artinya mereka ada dalam kelompok yang sehati, mau menerima keberadaan satu dengan yang lain. Mereka menyadari bahwa ada kelemahan-kelemahan antara mereka satu dengan yang lain. Tetapi mereka melihat
dan menerima itu sebagai satu bagian dalam persekutuan mereka. Mereka juga mendukung satu dengan yang lain. Bahkan mereka menyatakan itu semua dengan gembira, dengan tulus hati, dan dilimpahi oleh sorak-sorai kepada Tuhan. Apakah dalam kelompok-kelompok yang kita miliki, kita menerima kelemahan, kekurangan yang teman atau sahabat kita punya? Bukankah adik-adik sendiri juga punya kelemahan, punya kekurangan? Apakah kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain? Dengan demikian dikatakan bahwa para murid pada saat itu menjadi murid-murid yang disukai semua orang karena keberadaan mereka. Apakah kelompok yang kita miliki itu juga disenangi, disukai oleh kelompok atau orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kemudian kelompok atau peer group kita, persekutuan kita justru dirasa menjadi pembawa masalah dan tidak disenangi oleh keberadaan orang-orang di sekitar kita. Dan ketika mereka senantiasa bertumbuh di dalam Kristus, dalam persekutuan, dalam kelompok mereka, tiap-tiap hari Tuhan memberkati mereka dengan bertambah murid-murid yang percaya dan ada dalam persekutuan mereka. Adik-adik, kita juga rindu bahwa keberadaan kita boleh mendatangkan berkat untuk banyak orang. Oleh karena itu, adik-adik, penting untuk kita punya kelompok-kelompok yang positif, yang baik. Dan tentu sebagai orang percaya, punya kelompok kecil yang bertumbuh bersekutu di dalam Tuhan. Di remaja akan ada kelompok-kelompok kecil, akan ada kakak pembimbing yang pasti baik, akan menerima keberadaan adik-adik dan memberikan perhatian. Dan tentunya mereka juga dapat dipercaya untuk berbagi setiap hal yang kita alami, suka dan duka. Dan kakak-kakak pembimbing juga siap untuk menolong kalian memasuki dunia yang baru di remaja, yang pasti akan banyak berbeda dengan di sekolah minggu, dan pasti membuat kalian juga akan semakin mengenal Tuhan ketika kalian ada dalam kelompok-kelompok kecil yang sudah disediakan oleh kakak-kakak di komisi remaja. Dan biarlah apa yang baik yang telah dipersiapkan akan menolong adik-adik untuk menjadi remaja yang baik, bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sambutlah kelompok kecil yang ada, yang akan membuat kalian mengalami pertumbuhan rohani. Kalian akan memiliki hubungan yang akrab dan hangat dalam anggota-anggota kelompok kecil, sebab kalian diterima, kalian dihargai, kalian boleh mencurahkan segala hal, karena mereka semua dapat dipercaya. Lalu mereka juga akan menolong kepada adik-adik untuk mengenali potensi dalam diri adik-adik yang dapat dipakai untuk melayani Tuhan, ikut ambil bagian dalam pelayanan di kegiatan komisi remaja. Dan pastinya mereka memberikan pengaruh yang positif untuk adik-adik yang sesuai dan berkenan bagi Tuhan. Sebentar lagi kalian akan naik ke komisi remaja. Wow, selamat adik-adik. Satu hal yang baru akan adik-adik temui. Jangan khawatir, karena dalam situasi pandemi seperti ini, kakak-kakak guru sekolah minggu, kakak-kakak kalian di kelas tunas akan tetap mendampingi kalian juga untuk bersama dengan kakak-kakak pembimbing remaja. Sampai kemudian nanti bisa adik-adik bertemu secara tatap muka langsung di komisi remaja. Kakak-kakak guru sekolah minggu dengan kakak-kakak pembimbing di remaja akan bekerja sama untuk menolong kalian memasuki dunia yang baru di komisi remaja, menolong kalian beradaptasi. Tentu semua ini agar kalian tetap setia di dalam persekutuan, dalam kelompok kecil yang memuliakan nama Tuhan, dan juga membuat adik-adik semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kalian tidak merasa sendiri, tapi selalu ada saudara seiman yang mau berjalan bersama dengan kalian. Sambutlah kelompok-kelompok kecil yang akan kalian masuki di komisi remaja. Semangat adik-adik. Milikilah terus spirit 3B, yaitu untuk terus bersekutu, bertumbuh
dan bersaksi bagi Tuhan. Ketika kita menyediakan waktu untuk Tuhan, jangan pernah khawatir. Berkat Tuhan tidak berkurang sedikit pun dalam hidup kita. Malah yang mungkin terjadi, Tuhan akan menambahkan berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dalam pertumbuhan kami, Engkau senantiasa berjalan bersama kami, menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan, setia dan percaya dalam Tuhan. Kami bersyukur ketika hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk kami memiliki kelompok-kelompok yang baik, kelompok yang positif, yang membuat kami bertumbuh dalam kelompok-kelompok kami. Kami bersyukur ketika Engkau juga menyediakan kakak-kakak pembimbing yang ada di komisi remaja bersama dengan guru-guru kelas tunas yang akan mendampingi untuk kami memasuki dunia yang baru di komisi remaja. Biarlah kami boleh merasa bahwa Tuhan hadir melalui kehadiran mereka. Kami boleh terus ditolong untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan. Dan kami boleh hidup baik di hadapan Tuhan. Kami boleh terus mengalami pertumbuhan kan iman kami. Kami juga bertumbuh di dalam segala hal yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.